Top 5 Penunggu Embele. Pernah kepikiran nggak kenapa huruf A kecil ada dua bentuk? Ternyata huruf A kecil aslinya yang ini, tapi untuk nulisnya kita butuh dua garis. Nah, orang-orang akhirnya bikin huruf yang lebih gampang ditulis. Muncullah si A palsu ini, karena cukup sekali tarik aja langsung jadi. Ini sama halnya kayak huruf G, kalau yang aslinya lebih lama nulisnya. Pernah kepikiran nggak kenapa huruf A kecil ada dua bentuk? Ternyata huruf A kecil Pernah kepikiran nggak kenapa banyak sekolah pakai nilai sampai 100? Ternyata angka 100 dipilih karena mewakili 100%. Jadi, kalau semua jawabanmu benar, nilainya 100 atau 100%. Nah, guru jadi lebih mudah menghitung dan membandingkan nilai setiap siswa. Tapi nggak semua sekolah pakai sistem ini. Ada juga yang memakai skala 10 atau huruf A sampai F. Pernah kepikiran nggak kenapa huruf A punya dua bentuk, besar dan kecil? Ternyata dulu manusia cuma pakai huruf besar saja. Huruf besar dipakai bangsa Romawi untuk dipahat di batu karena bentuknya jelas. Namun, sekitar abad ke-8, para biarawan di Eropa menciptakan huruf kecil agar menulis jadi lebih cepat dan lebih nyaman dibaca. Dan fun fact, huruf besar disebut kapital dan huruf kecil disebut kapitil. Pernah kepikiran nggak? Kenapa error di internet selalu 404? Kenapa nggak angka yang lain? Ternyata angka pertama di kode-kode. Kenapa ban baru punya rambut? Emangnya buat apa? Ternyata cetakan ban punya lubang-lubang kecil buat udara keluar. Soalnya pas mentahan ban dimasukin, terus dipanasin dan ditekan, udara yang kejebak keluar lewat lubang itu. Nah, sedikit karet juga ikut masuk ke lubang kecil tadi. Sisa karetnya jadi rambut-rambut yang ada di ban baru. Kenapa di celana jeans ada paku-paku kecil? Emangnya buat apa? Ternyata dulu celana jeans bukan dibuat untuk gaya, tapi untuk para penambang. Masalahnya, kantong celana mereka sering robek karena membawa benda-benda berat. Lalu seorang penjahit bernama Jacob Davis menemukan solusi dengan memasang paku logam kecil yang disebut trivet. Kenapa di celana jeans ada paku-paku kecil? Kenapa kode telepon Indonesia itu +62? Kenapa bukan angka yang lain? Ternyata kode telepon setiap negara ditetapkan oleh ITU. Dunia dibagi menjadi 9 zona telepon dan Indonesia berada di zona ke-6. Karena itu, kode negara Indonesia diawali angka 6 dan ditetapkan menjadi 6 dan 2. Sedangkan tanda plus menunjukkan kode panggilan internasional. Kenapa bagian atas tutup pulpen selalu berlubang? Emangnya buat apa? Ternyata kalau lubang itu nggak ada, tutup pulpen bisa jadi berbahaya. Soalnya kalau tidak sengaja tertelan, lubang itu memberi jalan udara masuk supaya orang masih bisa bernapas sambil menunggu pertolongan. Kenapa bola tenis selalu berbulu? Emangnya buat apa? Ternyata, kalau permukaannya botak, bola tenis bisa melaju sangat cepat dan susah dikontrol. Nah, bulu-bulu itu bikin bola lebih banyak bergesekan sama udara. Akibatnya, kecepatan dan pantulannya jadi lebih stabil. Kenapa bola tenis selalu berbulu? Kenapa di bawah gembok ada lubang super kecil? Emangnya buat apa? Ternyata kalau lubang itu nggak ada, gembok bisa lebih cepat rusak. Soalnya kalau air masuk ke dalam gembok, lubang itu jadi jalan keluarnya. Jadi bagian dalam gembok nggak gampang berkarat. Bahkan lubang itu juga bisa dipakai buat masukin pelumas kalau gembok mulai seret. Kenapa di bawah gembok ada... Pernah kepikiran nggak, kenapa kartu SIM selalu ada potongan di pojoknya? Ternyata, kalau bentuknya kotak utuh, orang bakal lebih gampang salah pasang. Kalau sampai kejadian, pin kuningan di kartu SIM atau slot HP bisa rusak. Nah, bagian ini jadi penanda arah. Jadi, kartu SIM cuma bisa dipasang dengan posisi yang benar. Pernah kepikiran nggak, kenapa kartu SIM selalu ada potongan di pojoknya? Ternyata, kalau bentuknya kotak utuh, kenapa Oktober bulan ke-10, padahal artinya 8? Ternyata, nama Oktober berasal dari kata Latin octo, yang berarti 8. Dulu, pada zaman Romawi kuno, satu tahun cuma punya 10 bulan, dan awal tahun dimulai dari Maret. Karena itu, Oktober memang berada di urutan ke-8. Lalu, bulan Januari dan Februari ditambahkan ke awal kalender. Akibatnya, Oktober bergeser menjadi bulan ke-10.
Kenapa Oktober bulan ke-10? Kenapa simbol ini dipakai di email? Padahal asalnya bukan dari email. Ternyata, simbol ini udah ada jauh sebelum internet. Dulu, para pedagang di Eropa pakai simbol ini buat nunjukin harga per barang. Misalnya, 10 pisang at 2 koin. Artinya, setiap pisang harganya 2 koin. Nah, yang menarik, seorang insinyur bernama Ray Tomlinson milih simbol ini buat alamat email. Kenapa simbol ini dipakai di... Pernah kepikiran nggak kenapa angka Romawi nggak punya angka 0? Soalnya, buat bangsa Romawi, angka 0 memang belum dianggap penting. Waktu itu, angka dipakai buat nyatet jumlah barang, uang, atau tentara. Kalau memang nggak ada apa-apa, mereka cukup bilang nggak ada, atau memakai kata Latin nulla. Tapi itu cuma kata, bukan angka 0. Pernah kepikiran nggak kenapa Oktober 1582 tiba-tiba hilang 10 hari? Dulu, dunia masih memakai kalender Julian. Masalahnya, kalender itu meleset sekitar 11 menit setiap tahun. Kelihatannya sedikit, tapi setelah lebih dari 1600 tahun, kesalahannya menumpuk menjadi sekitar 10 hari. Kenapa keyboard HP masih menyimpan simbol ini? Emangnya buat apa? Ternyata, simbol ini dibaca care of. Simbol ini dipakai kalau surat atau paket dikirim lewat orang lain. Misalnya, Asep care of Cecep. Artinya, surat untuk Asep tapi dikirim ke alamat Cecep. Simpelnya, kalau kamu pesan paket tapi memakai alamat teman, jadi paketnya dikirim ke teman kamu dulu, baru ke kamu. Kenapa keyboard HP? Kenapa tanda centang bentuknya seperti ini? Kenapa bukan huruf V? Ternyata, jawabannya diduga sudah ada sejak zaman Romawi. Dulu, saat seseorang ingin menandai sesuatu yang benar, mereka sering menulis huruf V, singkatan dari kata Latin veritas, yang berarti kebenaran. Karena huruf V itu ditulis cepat berkali-kali, bentuknya lama-kelamaan berubah menjadi tanda ini yang kita kenal sekarang. Kenapa tanda centang? Pernah lihat simbol ini, tapi bingung fungsinya apa? Ternyata simbol ini namanya caret dan sudah ada jauh sebelum komputer. Dulu, editor menggunakannya untuk menandai kalau ada kata yang harus disisipkan ke dalam sebuah kalimat. Misalnya, saya makan nasi setiap hari, tapi editornya lupa menambahkan kata dan roti. Daripada menghapus seluruh kalimat, editor cukup memberi tanda di bagian yang kurang, lalu menulis kata tambahannya. Hasilnya menjadi... Pernah lihat simbol ini? Kenapa Superman pakai celana dalam di luar, bukan di dalam? Waktu Superman pertama kali dibuat pada tahun 1938, pembuatnya terinspirasi dari para strongman. Mereka biasanya tampil memakai baju ketat dengan celana pendek di bagian luar. Tujuannya supaya otot dan bentuk tubuh mereka terlihat lebih menonjol. Karena itulah, kostum Superman dibuat dengan desain yang mirip. Kenapa Superman pakai celana dalam di... Coba deh cek headset kalian. Ada berapa cincin hitam di colokannya? Kalau cuma satu cincin, itu namanya mono. Artinya, suara yang keluar di telinga kiri dan kanan sama aja. Kalau dua cincin, itu stereo. Jadi, telinga kiri dan kanan punya jalur suara masing-masing. Hei! Saya akan lawan! Kalau 3 cincin, berarti headset kalian juga support mikrofon. Coba deh cek headset. Kalian tahu nggak, Google itu lahir dari typo. Kalau kalian cari kata Google, itu adalah angka 1 yang diikuti 100 nol. Nah, nama itulah yang awalnya ingin dipakai. Tapi saat mendaftarkan nama domain, kata Google malah tertulis menjadi Google. Dan sisanya adalah sejarah. Kalian tahu nggak, Google itu lahir dari typo. Kalau kalian cari kata Google, itu adalah angka 1 yang diikuti 100 nol. Nah, nama itulah yang... Kalian tahu nggak, titik-titik di dadu itu ada namanya. Bukan cuma di dadu, simbol di kartu remi dan titik di kartu domino juga punya nama yang sama. Namanya adalah pips. Kalian tahu nggak? Pernah kepikiran nggak kenapa bungkus keripik isinya banyak udara? Banyak orang mengira itu cuma trik marketing. Padahal bukan cuma itu, gas di dalam bungkus. Pernah kepikiran nggak kenapa popcorn bisa meletus? Ternyata setiap biji jagung popcorn mengandung sedikit air. Saat dipanaskan, air itu berubah menjadi uap dan tekanannya terus meningkat di dalam biji. Begitu tekanannya terlalu besar, kulit bijinya pecah dan jadilah popcorn yang lezat. Pernah kepikiran nggak kenapa di antara hidung dan bibir kita ada lekukan kecil? Emangnya buat apa? Ternyata lekukan ini namanya philtrum. Saat kita masih menjadi janin, bagian kanan dan kiri wajah tumbuh lalu menyatu di bagian tengah. Nah, bekas penyatuan itulah yang membentuk lekukan kecil di bawah hidung. Kenapa di antara hidung dan bibir kita ada lekukan kecil? Emangnya buat apa? Ternyata, lekukan ini namanya philtrum. Saat kita masih menjadi janin, bagian kanan dan kiri wajah tumbuh lalu menyatu di bagian tengah. Nah, bekas penyatuan itulah yang membentuk lekukan kecil di bawah hidung.
Kenapa di antara hidung dan bibir kita ada lekukan kecil? Emangnya buat apa? Ternyata, lekukan ini namanya philtrum. Saat kita masih menjadi janin, bagian kanan dan kiri wajah tumbuh lalu menyatu di bagian tengah. Nah, bekas penyatuan itulah yang membentuk lekukan kecil di bawah hidung. Kenapa di antara hidung dan bibir kita ada lekukan kecil? Emangnya buat apa? Ternyata, lekukan ini namanya philtrum. Saat kita masih Kenapa tanda tanya bentuknya seperti ini? Ternyata, dulu orang-orang belum punya tanda tanya. Untuk menandai kalimat pertanyaan, mereka menulis kata Latin quaestio di akhir kalimat. Lama-kelamaan, kata itu disingkat menjadi huruf Q dan O. Supaya lebih hemat tempat, huruf Q ditulis di atas huruf O, lalu bentuknya terus berubah hingga menjadi tanda tanya. Kenapa tanda tanya bentuknya seperti ini? Ternyata, dulu orang-orang belum punya tanda tanya. Untuk menandai kalimat pertanyaan, mereka menulis kata Latin quaestio di akhir kalimat. Lama-kelamaan, kata itu disingkat menjadi huruf Q dan O. Supaya lebih hemat tempat, huruf Q ditulis di atas huruf O, lalu bentuknya terus berubah hingga menjadi tanda tanya. Kenapa tanda tanya bentuknya seperti ini? Ternyata, dulu orang-orang belum punya tanda tanya. Untuk menandai kalimat pertanyaan, mereka menulis kata Latin quaestio di akhir kalimat. Lama-kelamaan, kata itu disingkat menjadi huruf Q dan O. Supaya lebih hemat tempat, huruf Q ditulis di atas huruf O, lalu bentuknya terus berubah hingga menjadi tanda tanya. Pernah kepikiran nggak, kenapa kartu wasit warnanya kuning dan merah? Ternyata, inspirasinya datang dari lampu lalu lintas. Pada tahun 1966, banyak pemain nggak langsung paham saat wasit kasih peringatan. Soalnya ada kendala bahasa. Nah, dari situ, seorang wasit bernama Ken Aston kepikiran ide dari lampu lalu lintas. Kuning artinya hati-hati atau peringatan. Sedangkan merah artinya berhenti. Atau kalau di sepak bola, ya keluar dari lapangan. Pernah kepikiran nggak kenapa kartu wasit warnanya kuning dan merah? Ternyata, pernah lihat huruf Z yang ada garis di tengah, tapi kenapa kadang ada garisnya? Ternyata, garis itu ditambahkan supaya huruf Z nggak ketuker sama angka. Di beberapa negara dan bidang seperti matematika atau tulisan tangan, huruf Z dan angka 2 bisa terlihat mirip, apalagi kalau ditulis dengan cepat. Sama seperti angka 7 yang kadang diberi garis supaya nggak ketuker sama angka 1. Pernah lihat huruf Z yang ada Setelah 5 tahun, Pernah kepikiran nggak kenapa seminggu ada 7 hari, bukan 8 hari? Ternyata, ribuan tahun lalu, bangsa Babilonia membagi satu minggu menjadi 7 hari karena mereka mengamati 7 benda langit yang bisa dilihat dengan mata telanjang, yaitu matahari, bulan, Mars, Merkurius, Jupiter, Venus, dan Saturnus. Tradisi itu kemudian diadopsi oleh banyak peradaban. Karena itulah, dalam seminggu ada 7 hari. Kenapa kita harus meniup lilin sebelum memotong kue ulang tahun? Ternyata, tradisi ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Dulu, bangsa Yunani sering memberikan kue bundar dengan lilin menyala sebagai persembahan untuk Dewi Bulan. Asap dari lilin yang ditiup dipercaya bisa membawa doa ke langit. Seiring waktu, tradisi itu menyebar. Orang-orang mulai menaruh lilin di kue ulang tahun dan membuat permohonan sebelum meniupnya. Kenapa kita harus meniup lilin sebelum memotong kue ulang tahun? Pernah kepikiran nggak kenapa tanda seru bentuknya cuma garis dan titik doang? Ternyata tanda seru awalnya bukan simbol. Dulu, orang memakai kata Latin io di akhir kata untuk menunjukkan rasa kagum atau terkejut. Karena terlalu sering ditulis, bentuknya lama-kelamaan disederhanakan. Huruf I berubah menjadi garis, sedangkan huruf O menjadi titik. Pernah kepikiran nggak kenapa tanda seru bentuknya cuma garis dan titik doang? Ternyata Pernah kepikiran nggak kenapa huruf A bentuknya kayak gini? Ternyata huruf A awalnya bukan huruf. Dulu huruf pertama dalam alfabet kuno disebut alef yang berarti sapi. Karena itu lambangnya dibuat menyerupai kepala sapi dengan 2 tanduk. Seiring waktu, kepala sapi itu diputar dan disederhanakan oleh berbagai peradaban. Akhirnya, Pernah kepikiran nggak kenapa huruf A bentuknya kayak gini? Ternyata huruf A awalnya bukan huruf. Pernah kepikiran nggak kenapa huruf A bentuknya kayak gini? Kenapa September bulan ke-9? Padahal artinya 7. Ternyata nama September berasal dari kata Latin septem yang berarti 7. Dulu, kalender Romawi hanya punya 10.
Pernah kepikiran nggak, kenapa Spanyol di papan skor disingkat ESP bukan SPA? Ternyata, singkatan negara di papan skor bisa diambil dari bahasa Inggris atau dari bahasa negara itu sendiri. Nah, Spanyol dalam bahasanya sendiri disebut Espanya. Karena itu, yang dipakai adalah huruf ESP, bukan SPA. Pernah kepikiran nggak, kenapa huruf W disebut W, padahal lebih mirip double V? Ternyata, dulu huruf Latin tidak punya huruf khusus untuk bunyi wow, seperti pada kata water. Nah, para penulis mulai memakai dua huruf U secara berdampingan untuk menuliskan bunyi tersebut. Lalu, saat mesin cetak mulai digunakan, bentuk hurufnya berubah menjadi lebih tajam karena keterbatasan teknologi pada masa itu. Tapi, namanya tetap mengikuti bentuk awalnya, yaitu W. Kenapa huruf W? Kalau persen per 100, kenapa simbolnya gini, bukan per 100? Ternyata, Bang Bruno, kenapa kamu mengejarku? Dasar bodoh, aku datang untuk membawakanmu hadiah gratis di MCGG. Berhenti lari. Berhenti mengejarku. Aku sudah tidak punya uang lagi untuk main game. Dasar kalau namanya dolar, kenapa simbolnya huruf S bukan huruf D? Ternyata, simbol dolar bukan berasal dari kata dolar itu sendiri. Dulu pedagang Spanyol pakai mata uang bernama peso. Mereka menyingkatnya jadi P dan S untuk mempermudah penulisan. Huruf P dan S itu ditumpuk. Lama-kelamaan bentuknya berubah jadi simbol ini. Kalau namanya dolar, kenapa simbolnya huruf S bukan? Pernah kepikiran nggak kenapa kertas disebut A4 dan artinya apa? Ternyata huruf A menunjukkan seri ukuran kertas, sedangkan angka 4 menunjukkan urutannya. Ukuran paling besar dalam seri ini adalah A0. Jika A0 dibagi 2, pernah kepikiran nggak kenapa tulisan di struk belanja bisa cepat pudar? Ternyata kebanyakan